Di awal film, diperlihatkan sekumpulan orang berpakaian Santa Claus tengah berdiri di bawah guyuran hujan di bulan Desember di depan sebuah rumah tahanan. Rupanya saat itu, mereka tengah menunggu pembebasan seorang wanita bernama Gemja yang telah mendekam di penjara selama 13 tahun atas tuduhan kejahatan menculik dan membunuh seorang anak kecil yang bernama Wanmu. Pada masa itu, kasus Gemja cukup ramai diperbincangkan netizen, apalagi saat itu usianya masih terbilang muda, yaitu 19 tahun. Selain itu, kasus Gemja itu juga menimbulkan kehebohan di netizen karena dia dianggap sebagai orang yang lugu dan cantik. Selama berada di penjara, ia sempat mendapatkan julukan Gemja yang baik hati. Julukan itu diberikan oleh orang-orang di dalam lapas tahanan yang pernah dibantu oleh Gemja. Bahkan saking baiknya, Gemja tak pernah sungkan-sungkan menolong napi di sana. Salah satunya napi-napi yang sering dibully oleh senior. Selain itu, Gemja juga rajin merawat napi-napi lansia. Ternyata tingkah Gemja yang baik hati dan suka menolong itu ada maksudnya. Dimana alasan sebenarnya kenapa ia berbuat seperti itu adalah ia ingin mencari sekutu dan rekan supaya saat keluar dari tahanan, Gemja mendapat pertolongan dari mereka untuk menjalankan sebuah rencana balas dendam. Wih, orang yang sangat visioner. Pada akhirnya, Gemja pun bebas karena semua tuduhannya dianggap tidak benar. Maka dari itu, saat kembali menghirup udara bebas, Gemja tampak lega dan siap untuk membalas dendamnya. Langkah pertama yang Gemja lakukan untuk membalas dendamnya adalah mengunjungi rumah salah satu teman satu selnya yang bernama Kimi. Dulunya, Kimi dipenjara karena kasus pembunuhan terhadap gromonya sendiri. Setelah bebas dari penjara, ia yang mendapat bimbingan dari Gemja lalu memilih jalur halal dengan membuka salon kecantikan. Setelah menemui Kimi, Gemja kemudian pergi ke rumah orang tua dari anak yang terbunuh itu untuk meminta maaf kepada mereka. Ya, walaupun sebenarnya bukan dia sih yang membunuh. Bahkan sebagai tanda keseriusan permintaan maaf, Gemja rela memotong jarinya sendiri. Beberapa hari setelah jarinya membaik, Gemja pergi ke sebuah tempat penjualan kue di mana ia berencana untuk bekerja. Ya gak munafik lah, kalau balas dendam ini juga perlu duit. Dan ketika Gemja datang ke sana, ada seorang pegawai yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah mendapatkan pekerjaan di toko kue itu, Gemja kemudian menemui mantan teman satu selnya yang bernama Soyong. Soyong sendiri di penjara karena dulu ia melakukan aksi perampokan dengan suaminya. Tapi ketika berada di penjara, Soyong mengalami sakit keras sehingga ginjalnya bermasalah. Untungnya ada Gemja yang baik hati yang dengan sukarela menyumbangkan salah satu ginjalnya. Wah, parah baik banget sih si Gemja ini. Karena hal tersebut, Soyong merasa sangat hormat dan memiliki hutang budi padanya. Tujuan Gemja menemui Soyong sendiri karena ia meminta bantuan untuk membuatkan sebuah pistol yang desainnya ia peroleh dari seorang nenek tua penyusup dari Korea Utara. Setelah beranjak dari tempat Soyong, Gemja kemudian menemui temannya yang lain. Wih, banyak juga temennya, pasti ekstrovert. Oke, singkat cerita, Gemja lalu bertemu dengan temannya itu yang bernama Hina. Hina ini dulu sempat ditolongin Gemja waktu awal-awal masuk penjara. Jadi dulu, salah satu preman penjara sering banget melakukan pelecehan seksual kepada Hina. Untungnya, Gemja dengan sigap membantu Hina agar terbebas dari wanita tersebut. Bahkan ia memberi pelajaran bagi wanita penjahat kelamin tersebut. Setelah terbebas dari penjara, Hina kemudian membuka usaha sebuah kerajinan perak. Tanpa basa-basi, Gemja pun langsung meminta membuatkan sebuah kerajinan sesuai dengan desainnya. Keesokan harinya, ketika Gemja tengah bekerja, ia secara tak sengaja bertemu dengan seorang detektif yang pernah menangani kasusnya dulu. Kemudian cerita pun rada mundur nih dengan memperlihatkan Gemja dan sang detektif yang tengah berdebat. Saat itu, Gemja mengatakan bahwa ia bukanlah pembunuh dari bocah lelaki itu. Meskipun saat ditanya tentang mainan bocah itu, Gemja salah mengomong. Ditambah lagi, saat disuruh melakukan reka adegan, Gemja pun terlihat kebingungan, seperti sama sekali tak melakukannya. Lantas, apa yang membuat sang detektif ini percaya kalau Gemja adalah pembunuhnya? Alasan kuat kenapa ia rela mengaku sebagai pembunuh bocah itu masih berhubungan dengan masa lalunya. Saat masih duduk di bangku SMA,
Gemja terpaksa mengandung anak hasil hubungannya dengan seorang guru. Namun saat ia sudah bersusah payah melahirkan anak itu sendirian, justru sang anak itu diculik oleh seorang lelaki tak bertanggung jawab. Laki-laki itu bernama Tuan Baek. Justru si Baek ini adalah pelaku sebenarnya pembunuhan bocah tadi. Namun karena takut anaknya terbunuh, Gemja tidak punya pilihan lain selain mengaku bahwa ialah sang pembunuh dari bocah itu. Sementara itu, usai menerima vonis penjaranya, Gemja terlebih dahulu menitipkan anaknya ke sebuah panti asuhan. Namun sayangnya, saat Gemja akan menjemput anak tersayangnya itu, Gemja harus mengubur mimpinya karena putrinya itu telah diadopsi oleh sepasang suami istri dari Australia. Apalagi peraturan di panti asuhan melarang Gemja memiliki alamat gadis itu di Australia. Alhasil, Gemja terpaksa membobol panti asuhan tersebut dan mencari dokumen pengadopsian anaknya. Usai mendapatkan informasi, Gemja lalu berniat pergi ke sana. Namun karena ia tak memiliki uang, Gemja lalu memberanikan diri dengan meminta kepada bosnya untuk memberikan gajinya di awal selama 3 bulan. Enak bener. Meski awalnya terlihat ragu, pada akhirnya bos itu berbaik hati sama Gemja. Usai mendapatkan uang, Gemja langsung memutuskan terbang ke Australia demi menjemput anaknya. Oh iya, anaknya itu namanya Jenny, guys. Is mom in? Tapi sayangnya, Jenny yang memang sejak kecil hidup di Australia hanya bisa berbahasa Inggris. Jadi, Gemja ini agak susah ngomong sama si anaknya. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi namanya juga seorang ibu yang punya naluri terhadap anaknya sendiri. Gemja pun mampu beradaptasi dengan Jenny. Sang anak pun ikut dibawa ke Korea. Beruntungnya lagi, orang tua Jenny baik hati dan memberikannya izin untuk berlibur ke sana. Alhasil, Jenny pun kini ikut dengan Gemja ke Korea dan tinggal di sebuah apartemen sambil menghitung hari saat Gemja akan mengembalikannya ke Australia usai misi balas dendamnya terselesaikan. Namun, tanpa sepengetahuannya, Jenny ternyata memiliki alasan lain untuk ikut bersama Gemja, yakni untuk mencari tahu alasan kenapa Gemja dulu membuangnya. Karena sampai saat ini, Jenny belum tahu tentang kenyataan yang sebenarnya. Di samping kedatangan Jenny, senjata pesanan Gemja pun sudah jadi. Ia pun segera mencobanya di gurun es dengan objek seekor anak anjing. Sementara itu, terlihat Tuan Bak, sang pembunuh yang saat ini bekerja sebagai seorang guru di sebuah TK. Jika dilihat sekilas, ia terlihat seperti bapak-bapak pada umumnya. Namun, jika Tuan Baik sudah ada di rumah, Tuan Baik ini akan berubah seperti seorang binatang yang selalu melakukan perbuatan gila kepada istrinya yang bernama Yi Jung. Selain itu, di tengah siksaan fantasi seks Mr. Baek, Yi Jung meminta izin untuk bertemu dengan seorang teman. Namun, siapa sangka, teman yang dimaksud Yi Jung itu adalah Gemja. Kedua wanita ini dulu rupanya berada di dalam satu sel. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Gemja dulu pernah menolong Yi Jung. Alhasil, saat ia disuruh menikah dengan Mr. Baek setelah keluar dari tahanan, Yi Jung pun dengan senang hati melakukannya demi memata-matai Tuan Baek untuk Gemja. Wih, baik banget. Tapi sayangnya, pertemuan ini juga dimata-matai oleh seseorang yang merupakan pembimbing rohani Gemja saat di penjara, di mana ia sendiri memang sudah bekerja sama dengan Tuan Baek. Alhasil, usai mendapatkan laporan pertemuan itu, Tuan Baek langsung menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Gemja. Dan malam harinya, saat sedang berjalan-jalan bersama Jenny, Gemja tiba-tiba dihadang oleh 2 orang pembunuh. Beruntungnya, saat itu Gemja membawa senjata api, sehingga ia dapat membasmi pria-pria itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, Mr. Baek yang malam itu tengah memakan masakan dengan asyiknya memandangi luka memar istrinya yang dibuatnya sendiri. Namun, ia tidak menyadari bahwa istrinya itu telah mencampurkan obat tidur di dalam makanannya. Alhasil, beberapa suap saja, ia pun tak sadarkan diri. Tak lama berselang, Gemja terlihat datang ke sana, dan dengan dibantu Eugene, ia membawa Tuan Baek ke sebuah sekolah tak berpenghuni. Ketika Tuan Baek sedang disekap, Gemja langsung menodongkan senjata api miliknya kepada Tuan Baek.
Dengan sedikit kemampuan bahasa Inggris Fafifu was was was, Gemja memintanya untuk mengartikan semua yang ia katakan kepada Jenny tentang alasan sesungguhnya kenapa ia menitipkan anaknya itu ke panti asuhan. Tak lupa, Gemja juga berjanji kepada Jenny akan mengantarnya ke Australia setelah semua urusannya selesai. Setelah mengungkapkan kebenaran itu kepada anaknya, sekarang giliran Gemja untuk membuat perhitungan kepada Tuan Baik. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba ponsel Tuan Baik berbunyi. Namun betapa terkejutnya Gemja saat menemukan kelereng bukti pembunuhan bocah 13 tahun itu masih ada di sana. Wow, dan bahkan di ponsel itu juga tergantung barang bukti milik bocah yang Tuan Baik bunuh lainnya. Berbekal hal itu, Gemja segera menghubungi detektif yang pernah membantunya dan mulai menggeledah rumah Mr. Baik. Beruntungnya, siang itu mereka berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa rekaman video yang menunjukkan saat Tuan Baik membunuh 3 orang bocah lainnya. Dibantu dengan detektif itu pula, Gemja mencoba mencari orang tua dari anak-anak di dalam video itu untuk menunjukkan kebusukan Tuan Baik yang sesungguhnya. Usai mengumpulkan para orang tua dari korban pembunuhan itu, Gemja lalu memutarkan video pembunuhan bocah-bocah tidak berdosa itu. Tentu saja video itu membuat mereka menangis sekaligus murka. Video itu jelas membuat siapapun yang melihatnya tersayat hatinya, termasuk saya. Setelah mereka menyaksikan video-video itu, Gemja kemudian memberikan 2 pilihan hukuman. Pertama, mereka akan menyerahkan Mr. Baik kepada polisi dengan bantuan detektif. Dan yang kedua, mereka akan menghukumnya sendiri. Di sini terlihat perdebatan di antara para orang tua korban. Tapi pada akhirnya kebanyakan dari mereka memilih untuk menghukum pelakunya sendiri. Setelah memutuskan memilih opsi kedua, masing-masing orang di sana diberikan sebuah mantel plastik, di mana nantinya satu persatu keluarga korban akan masuk ke ruang penyiksaan dan menyiksa Tuan Baik. Namun tindakan main hakim sendiri itu diawasi oleh Gemja agar setiap orang mendapatkan porsi menggebuk yang sama dan adil. Setelah itu, para orang tua korban dibebaskan untuk memilih senjata pembantaian. Salah satu di antara mereka bahkan ada yang menggunakan sebuah kapak raksasa layaknya Lucifer yang siap membunuh korban. Setelah melalui beberapa siksaan yang didasari rasa dendam itu, si Tuan Baik yang tidak baik akhirnya tewas dengan tusukan sebuah gunting di leher belakangnya. Setelah selesai melakukan pembantaian, semua orang di sana saling bekerja sama untuk membersihkan lokasi sekaligus foto bersama sebagai bukti agar salah satu dari mereka tidak melapor polisi. Setelah itu, mereka membawa Tuan Baik untuk dikubur di tengah hutan. Namun sebelum terkubur dengan sempurna, Gemja menembak Mr. Baik tepat di dada sebagai pembayaran atas segala balas dendamnya. Mulai dari pemerkosaan, dibuat hamil, penculikan anaknya, hingga tuduhan pembunuhan yang dilancarkan kepadanya. Sementara itu, terlihat Gemja sedang membawa roti bersama dengan rekan kerjanya. Lalu, saat ia melihat Jenny di tengah jalan, ia langsung memeluknya dengan sangat erat. Setelah itu, Gemja memberikan Jenny sebuah roti berwarna putih yang melambangkan awal dari kehidupan yang baru. Jenny yang melihatnya pun merasa bahagia dan mulai mencolek-colek kue itu untuk dirinya sendiri dan memonteknya untuk ibu kandungnya. Di bawah guyuran salju yang lembut itu, dengan diiringi air mata bahagia, Gemja lalu memendamkan wajahnya ke dalam roti. Dan film pun berakhir dengan sangat sopan.